Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jadi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai materi dari mata kuliah teori peluang. Materi kali ini tuh kita akan menjelaskan mengenai peluang kejadian bersyarat atau conditional probability. Nah, oke, jadi sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan kelompok 5. Yang pertama ada Mateus Ledo. Hai, say hi. Oke, jadi yang kedua ada Brigita Dwi Indah Lestari. Halo Gita. Halo, perkenalkan saya Brigita Dwina Lestari. Bisa dipanggil Gita dengan NIM 1030624 0088. Nah, oke, jadi yang ketiga ada Raisa. Halo Raisa. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Nabila Zahra dengan NIM 1030624 Oke, dan yang keempat ada saya sendiri. Perkenalkan semuanya, nama saya Dila Nurul Fadriatunisa. Bisa dipanggil Dila. NIM saya 10306240005. Nah, dan yang terakhir anggota kita ada Muhammad Wandra Aigil. Halo Aigil. Nama saya Muhammad Wandra Aigil, biasa dipanggil Aigil dengan NIM 103062430008. Salam kenal. Oke, jadi itu tadi anggota dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan membahas daftar isi yang akan kita bahas di PPT kita ini. Nah, itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu pembahasan, jenis peluang bersyarat, serta teorema Bayes. Terus habis itu ada contoh penerapan hubungan dengan konsep lain dalam teori peluang sendiri, lalu ada contoh soalnya, latihan soal ringkasnya, dan kesimpulan. Baik, lanjut kita akan membahas mengenai latar belakang dari materi ini sendiri, yaitu jadi dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali keputusan yang kita ambil didasarkan pada informasi atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Nah, misalnya itu seperti ketika langit tampak mendung, jadi kita cenderung memperkirakan bahwa kemungkinan turunnya hujan akan meningkat gitu. Jadi fenomena seperti ini itu merupakan contoh sederhana dari konsep peluang kejadian bersyarat, yaitu perhitungan peluang terjadinya suatu peristiwa dengan syarat bahwa peristiwa lain sudah terjadi lebih dahulu, seperti itu. Lalu konsep ini itu memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti kedokteran, ekonomi, analisis data, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Jadi karena ini tuh membantu kita membuat prediksi dan keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang ada, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ini sama seperti dijelaskan sebelumnya, peluang kejadian bersyarat merupakan konsep penting dalam teori probabilitas yang perlu dipahami secara menyeluruh. Dalam kajian ini dibahas mengenai pengertian peluang kejadian bersyarat, cara menghitungnya menggunakan rumus dasar dan teorema yang berlaku, serta sifat-sifat yang menunjukkan hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Selain itu juga dijelaskan bagaimana penerapan konsep ini dalam berbagai situasi kehidupan nyata seperti bidang kedokteran, ekonomi, maupun analisis data agar pemahaman terhadap peluang bersyarat menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Di mana peluang bersyarat ini sering muncul tanpa kita sadari. Di contoh sederhananya, mungkin ada peluang seorang lulus ujian dengan belajar sama itu berbeda dengan dia tidak belajar sama sekali. Nah, inilah yang akan ingin kami jelaskan di poin-poin selanjutnya. Kayak selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan menjelaskan secara mendalam konsep peluang kejadian bersyarat dalam teori probabilitas agar lebih mudah dipahami. Terus menunjukkan langkah-langkah perhitungan peluang bersyarat menggunakan rumus, dasar, dan teorema yang relevan.
Selanjutnya juga menguraikan sifat-sifat penting dari peluang bersyarat serta hubungan antara peluang gabungan dan aturan perkalian. Terakhir akan menyajikan contoh penerapan nyata dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, teknologi, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Dimanfaat juga memperluas wawasan mahasiswa dalam memahami, terus mempermudah pemahaman konsep yang kompleks melalui penjelasan sederhana dan ilustrasi dan yang kontekstual. Yang ketiga ada menjadi referensi pembelajaran yang aplikatif, membantu dan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Yang terakhir ada mendorong pola pikir logis dan analitis dalam menghadapi situasi yang melibatkan ketidakpastian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aigil. Baik, di sini saya akan kejadian bersyarat. Nah, jadi peluang kejadian bersyarat itu bisa dibilang sebagai peluang terjadinya suatu peristiwa. Misalnya peristiwa A, tapi dengan catatan bahwa peristiwa B sudah terjadi duluan. Konsep ini biasanya kita pakai kalau dua saling berkaitan. Jadi informasi dari kejadian yang satu bisa mempengaruhi besar peluang kejadian yang lainnya. Untuk membaca rumusnya, peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian B sudah terjadi dulu, sama dengan peluang kejadian A iris peluang kejadian B dibagi dengan peluang kejadian B. Oke, untuk jenis-jenis peluang bersyarat ada 3. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu peluang kejadian rumus peluang sebelumnya yang sederhana. Peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian B bagi kejadian kejadian iris peluang kejadian. Contohnya dengan 70% suka matematika, 40% suka matematika dan fisika. Di sini kita bagi 40% yang suka matematika dan fisika, lalu dibagi dengan 70% yang suka matematika saja, didapatkan 0,57. Untuk yang kedua yaitu peluang berantai atau chain rule. Cara baca rumus ini yaitu peluang kejadian A iris peluang kejadian B iris peluang kejadian C sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian A sudah terjadi dikali peluang kejadian C iris peluang kejadian C dengan syarat peluang kejadian A iris peluang kejadian B. Artinya, kalau kita ingin mencari peluang 3 kejadian yang terjadi secara bersamaan, yaitu A, B, C, maka kita kalikan peluang kejadian A dengan peluang kejadian B setelah A. Lalu kita kalikan lagi dengan peluang C yang telah terjadi setelah A dan B sudah terjadi. Contohnya, bayangkan kita ingin tahu peluang, bayangkan kita ingin tahu peluang seseorang, misalnya lulus ujian teori A, teori kita simbolkan dengan A, lalu lulus ujian praktik kita bisa ubah dengan B dan mendapat SIM C. Kita tidak bisa langsung mengalihkan semua peluang kan, karena setiap tahap tergantung pada tahap sebelumnya. Jadi kita gunakan aturan berantai. Peluang lulus teori dikali peluang lulus praktik setelah kali lagi peluang dapat SIM setelah dua-duanya lulus. Yang ketiga itu ada terbalik atau teorema Bayes. Cara bacanya peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian B sudah terjadi sama dengan peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian A sudah terjadi dikalikan peluang kejadian A
lalu dibagi peluang kejadian B. Ini teorema Bayes ini digunakan untuk membalik arah peluang bersyarat. Kalau biasanya kita tahu peluang B terjadi dengan syarat A sudah terjadi, maka dengan rumus ini kita bisa menghitung peluang A terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Misalnya kita tahu nih peluang seseorang positif COVID A, kita simpulkan dengan A ya. Lalu dengan nominal 5% atau 0,05. Lalu peluang tes menunjukkan positif jika orang itu memang positif, maka B dengan syarat A adalah 0,9. Dan peluang hasil tes positif B adalah 0,1. Dengan teorema Bayes, kita bisa hitung peluang seseorang benar-benar positif jika hasil tesnya positif. Seperti itu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam teorema Bayes seperti yang sudah dimention oleh teman saya, Aigil. Di dalam teorema Bayes itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana kita harus memperbarui keyakinan awal kita setelah kita melihat atau bukti baru dari sebuah kasus seperti itu. Di sini ada notasi ya. Kita bisa baca dengan probabilitas A atau peluang A diberikan kepada B sama dengan peluang B diberikan kepada A. Dikalikan dengan peluang A, lalu dibagi dengan peluang B. Penjelasannya itu seperti yang sudah ada di dalam slide. Prior peluang sama dengan atau keyakinan awal, lalu likelihood itu adalah seberapa mungkin bukti ini muncul jika keyakinan awal kita benar. Dan ini untuk mengukur kecocokan bukti dengan hipotesis kita. Di poin ketiga ada posterior probability, yang dimana itu adalah keyakinan yang telah diperbarui dengan hipotesis kita setelah mempertimbangkan bukti baru. Dan evidence ini seharusnya ditaruh di posterior probability karena ini adalah peluang total bukti tersebut muncul dari semua kemungkinan penyebab yang terjadi gitu. Ini bertindak sebagai faktor penskalaan atau untuk kita membuat skala supaya hasil dari perhitungan teorema Bayes ini menjadi normal. Oke, next slide. Nah, setelah kita mengetahui teorema Bayes, kita masuk ke dalam contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama ada tes medis. Ketika tesnya akurat 99%, itu tapi penyakitnya langka nih 0,1%, sehingga hasilnya positif 9%. Jadi di dalam tes medis yang menggunakan metode Bayes ini bisa kita simpulkan bahwa tes yang sangat akurat pun bisa memberikan alarm palsu yang tinggi jika penyakitnya langka. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan kejadian dasar atau prevalensi sebelum mengambil kesimpulan atas sebuah kasus atau tes. Penerapan yang kedua ada filter email spam. Di sini kita mengambil contoh kata lotery. Jika kata lotery muncul, maka peluang spam naik dari 30% ke 70%. Pesan kuncinya adalah dengan terus memperbarui keyakinan setiap kali kita melihat kata, data, atau fakta baru, filter
Di dalam kasus ini, filter spam menjadi semakin pintar dalam membedakan mana yang penting dan mana yang sampah di dalam email yang masuk, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang ketiga, ada contoh kasus forensik yang dimana di dalam sebuah kasus kita mengumpulkan subjek-subjek tersangka yang dimana sidik jarinya itu cocok dengan skala 1 dibanding 1 juta, yang dimana probabilitas bersalahnya itu hanya 50%. Dan di dalam teorema bias, dalam contoh penerapannya di kasus forensik, ini berlaku seperti lemparan koin ya. Kenapa? Karena dengan populasi yang besar, peluang orang lain yang sidik jarinya kebetulan cocok ternyata nggak bisa diabaikan. Jadi dalam bukti forensik, seberapapun meyakinkannya, kita tidak boleh berdiri sendiri. Ya, harus selalu dinilai dalam konteks kekuatan bukti lainnya dan keyakinan awal tentang kasus tersebut. Ini mencegah kita menjatuhkan vonis hanya berdasarkan satu bukti teknis yang tampak sempurna. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya di contoh soal di sini diberikan kasus kubang langka, yaitu diketahui peluang L yang merupakan peluang kumbang merupakan subspesies langka itu berupa 0,001 dan peluang P dengan syarat peluang L itu harus terjadi, yaitu peluang kumbang langka memiliki pola di punggungnya yaitu sebesar 0,98. Terus yang ketiga, peluang P atau peluang kumbang memiliki pola di punggung secara keseluruhan, yaitu sebesar 0,05. Di sini kita disuruh untuk mencari peluang L dengan syarat terjadinya peluang P dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu rumus teorema Bayes, yaitu P dengan syarat peluang P dengan syarat peluang L harus terjadi itu 0,98 dikali peluang peluang L 0,01 dibagi peluang P yaitu 0,05. Jadi hasilnya di sini 0,0196 atau jadi hanya 1,96% kemungkinan kumbang itu benar-benar langka. Oke, yang selanjutnya terdapat di sini latihan soal, yaitu seorang pembina olimpiade dari suatu sekolah akan memilih satu siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Ada 7 siswa laki-laki yang memenuhi kriteria, 3 dari kelas A dan 4 sisanya dari kelas B. Selain itu, ada 8 siswa perempuan yang memenuhi kriteria, 5 dari kelas A dan sisanya dari kelas B. Karena alasan tertentu, pembina olimpiade tersebut hanya memilih siswa dari kelas B. Jika setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih, peluang terpilih siswa perempuan adalah, karena di sini pembinanya tuh hanya memilih siswa dari kelas B dan hanya berfokus kepada siswa yang memenuhi kriteria dan berasal dari kelas B. Diketahui siswa laki-laki yang memenuhi kriteria itu 3 dari kelas A dan 4 dari kelas B. Terus siswa perempuan yang memenuhi kriteria itu 5 dari kelas A dan 3 dari kelas B. Karena pembina hanya memilih dari kelas B, maka kita hanya akan melihat siswa dari kelas B tersebut. Jadi di sini ditanya peluang E dengan syarat terjadinya peluang F. Jadi jumlah siswa kelas B yang memenuhi kriteria tersebut adalah 4 laki-laki ditambah 3 perempuan, yaitu 7 siswa. Jadi peluang F-nya itu ada sebanyak 7. Terus selanjutnya jumlah siswa kelas B dan perempuannya itu hanya 3 siswa perempuan kelas B. Jadi peluang E irisan dengan peluang F itu sebanyak 3. Nah, di sini rumusnya peluang E dengan syarat peluang F harus terjadi sama dengan peluang E irisan F dibagi peluang F, yaitu 3 bagi 7, yaitu peluang yang didapatkan sebesar 0,42. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan dengan konsep lain dalam teori peluang. Yang pertama ada konsep
arti atau makna dari rumus dasar peluang gabungan atau joint probability. Menunjukkan kemungkinan dua kejadian terjadi secara bersamaan, digunakan untuk mengetahui seberapa besar peluang bahwa A dan B sama-sama terjadi. Jadi ini rumusnya itu P dengan notasi yang dibaca P A irisan B atau peluang A diiris dengan B. Jadi ini merupakan suatu peluang gabungan. Terus yang kedua ada peluang bersyarat atau conditional probability. Menjelaskan peluang terjadinya peristiwa A dan syarat peristiwa B yang harus terjadi terlebih dahulu nih. Konsep ini menekankan pengaruh satu kejadian terhadap kejadian lainnya. Dengan notasi atau rumus yang dibaca, peluang A dengan syarat peluang B sama dengan peluang A irisan B atau peluang gabungan dibagi peluang B itu sendiri. Oke, selanjutnya ada aturan perkalian atau multiplication rule. Menghubungkan antara peluang gabungan dan peluang bersyarat. Digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian secara bersamaan dengan memperhitungkan ketergantungan antara kejadian. Jadi di sini rumus notasinya peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat peluang A itu harus terjadi. Oke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai materi kita, yaitu peluang kejadian bersyarat. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil. Jadi peluang kejadian bersyarat ini itu tuh merupakan konsep penting dalam teori probabilitas. Jadi yang memperhitungkan pengaruh antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Jadi melalui konsep ini kita dapat memahami bahwa kemungkinan suatu kejadian dapat berubah apabila terdapat informasi tambahan atau kondisi tertentu yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Jadi penerapan konsep ini tuh sangat luas sekali, mencakup bidang seperti kecerdasan buatan, ekonomi, kesehatan, dan analisis data. Jadi dengan memahami konsep ini, yaitu peluang kejadian bersyarat, seorang dapat mengambil keputusan secara lebih logis, rasional, dan akurat dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi seperti itu, teman-teman. Materi yang dapat kita sampaikan mungkin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua atas, pemberian materi di materi kali ini. Terima kasih.